أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Naam. Pertanyaan pertama. Karena pertanyaan pertama ini jamaah, maka dapat hadiah. Ustadz, pernah datang ikhwan kepada saya untuk meminjam uang. Dan keadaan saya mampu untuk memberi pinjaman. Namun saya enggan. Setelah itu datang kabar kepada saya bahwa ikhwan tersebut meminjam secara riba. Pertanyaannya, apakah saya ikut berdosa karena tidak meminjamkan uang kepadanya, padahal saya mampu, sehingga dia terjatuh kepada riba, dan saya menyesal tidak membantunya. Syukran jazakallahu khairan. Siapa yang bertanya? Anak kasih hadiah jamaah, betul? Oh, nggak ada yang ngaku jamaah. Masya Allah, bener. Nanti yang lain nggak ada yang ngangkat, pokoknya angkat tangan gitu jamaah. Iya, berikan kepada bapak yang duduk di kursi sana jemaah. Kirim aja ke belakang, antum kirim biar sampai ke sana. Ahibati fillah. Iya, berkaitan dengan meminjamkan uang jemaah. Di antara amal soleh yang subhanallah yang memasukkan hamba ke dalam surga adalah membantu orang lain, khususnya dalam urusan utang piutang. Tapi ternyata utang piutang ini bisa memasukkan orang ke neraka apabila sistemnya riba. Orang yang memberikan hutang kepada orang lain, memberikan pinjaman kepada orang lain, itu subhanallah akan terhitung sodakoh dengan setengah nilainya. Kalau antum minjamkan orang 1 juta, seakan-akan antum sodakoh 500.000 setiap hari jamaah. Kalau sampai jatuh temponya dia belum bisa bayar dan antum kasih waktu lagi buat dia, antum seakan-akan sodakoh dikoreksi gitu loh. Apa ustadznya suruh baca semuanya? Astagfirullah, ini benar-benar dolim panitia ini jamaah. Masya Allah. Siap, ana minum dulu jamaah ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kalau orang ini tidak memberikan pinjaman, bisa jadi dia bakhil. Dan kita tahu kata Nabi alaihissalatu wassalam, la yajtami'u imanun wa syuh fi jawfil abdi. Iman itu nggak akan berkumpul dengan kekikiran, kebakhilan di hati seorang hamba. Kalau dia beriman, berarti kebakhilan itu menyingkir. Kalau ada kebakhilan, berarti imannya sedang lemah atau nggak ada sekali iman. Tapi semoga tidak, masih ada sisa-sisa iman di diri dia, hanya saja imannya sedang lemah. Terus apakah dia berdosa ketika dia tidak meminjamin orang lain? Dia akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau nggak pinjamin fulan? Tapi kalau dia terjerumus dalam riba, bukan karena dia, karena dia memang mungkin menganggap remeh itu riba, bukan karena kita tidak meminjaminnya, karena memang dia tadi menganggap remeh perbuatan riba. Maka harapan anak, kalau ada orang yang melakukan riba lalu antum ingin menolong dia, tolong sadarkan dia dengan hukum riba, bukan dibayarin utang ribanya. Karena kalau sekedar dibayarin utang ribanya, dia akan pinjam lagi dengan sistem riba, karena dia tidak takut dengan riba tersebut. Maka buat orang seperti ini, ya tadi usahakan untuk memohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekikiran dia. Namun ada orang jamaah yang tidak mau minjamin orang lain karena dia lihat fulan ini nggak akan bayar utang. Antum lihat dari jauh wajahnya, aduh fulan ini kayaknya nggak kira bayar utang.
Sebagian orang itu nggak ngasih pinjam, ngasih fulus. Nih anak kasih fulus lah. Kalau utang nggak, anak bantu nih sekian. Daripada dia nanti berhutang dan tidak membayar. Masya Allah. Tambah lagi bukunya jemaah. Dari siapa? Tak, doakan ana semoga cepat mendapatkan istri. Ya ma antum nanti nyesel antum. Kajian tentang penyesalan minta istri di sini jemaah. Mudah-mudahan lah yang belum dapat istri, mudah-mudahan dapat istri yang solehah. Ustadz, ana datang dari Tegal Ustadz. Ana mau tanya, apakah ana dapat hadiah dari Ustadz? Nah, anak ana bernama Syafi'i Raiza Abdillah. Syukran jazakallah khair. Kasih hadiah enggak jamaah? Hadiah ya. Bukan ana yang ngasih, antum yang ngasih hadiah jamaah. Masya Allah. Mana ini orang Tegal nih? Masya Allah. Faddal, faddal. Masya Allah. Antum jauh-jauh. Tegal itu berapa jauh dari sini jamaah? Berapa? Oh jauhan ana lah. Ini cuma 2 jam. Antum udah jauh. Faddal, faddal. Kasih. Nah. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan. Apa penyesalan terhadap dosa kita di dunia bermanfaat? Bagaimana cara menyesal terhadap dosa-dosa kita? Selama hayat masih dikandung badan, penyesalan kita bermanfaat. Selama hayat masih dikandung badan. Artinya masih ada kesempatan untuk menyesal. Tobat itu syaratnya 3. Yang pertama, menyesali. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Tapi ketika sudah meninggal dunia, ketika pada hari kiamat sudah dibagikan buku rapot itu jamaah. Antum kalau sekarang melihat rapotnya, dilihat aduh merah semuanya, nggak naik. Antum bisa ngulangin. Tapi tatkala rapot itu dibagikan pada hari kiamat dan antum dapat dengan tangan kiri antum, apa yang akan dikatakan manusia? Allah mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Nah, adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaki anni sultaniyah. Tuh orang yang dapatkan kitab dengan tangan kirinya, antum lihat nggak kepingin tahu isinya? Dia mengatakan, andai kata aku tidak tahu dengan isinya yang ada di dalamnya, andai kata aku tidak mendapatkan kitabku ini. Lalu dia mengatakan, nggak ada gunanya hartaku, kekuasaanku nggak bermanfaat buat aku, karena selesai, udah mati dia. Tapi ketika masih hidup, masih ada kesempatan seorang bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Segera jemaah, segera. Nah, ini sama pertanyaannya. Nah, bagaimana cara menghindari dari penyesalan yang terjadi di dunia, terutama penyesalan tentang kesalahan terhadap orang tua? Wallahi sahih jamaah. Yang nyuruh kita berbakti kepada orang tua itu Allah. Sebagian mungkin tidak beruntung hidupnya, mendapatkan orang tua yang jahat, orang tua yang zalim, orang tua yang pilih kasih, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar. Mungkin ada orang tua yang membuang anaknya. Tapi ingat, yang nyuruh antum berbuat baik kepada orang tua itu bukan orang tua, tapi Allah yang berwasiat. Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Maka terserah antum. Pernah datang seorang kepada Abu Darda, kalau nggak salah, ya. Dia mengatakan bahwasanya ibuku nyuruh aku menceraikan istriku.
Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua, ayah, ibu itu adalah pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab au ihfadhu. Ya terserah engkau. Kalau engkau mau buang itu pintu, kau buang. Atau engkau jaga itu pintu. Mungkin Abu Darda udah tahu ibunya benar, ibunya soleha, dan istrinya memang orang yang tidak benar. Seharusnya dia itu menceraikan istri. Maka ingat, sebelum penyesalan itu tiba jamaah, tolong antum berbakti sama orang tua antum. Dengan cara apa? Patuh kepada keduanya. Penuhi keinginan keduanya. Dan para wanita, tolong suaminya dibantu berbakti sama orang tuanya. Tolong. Dan antum kalau punya istri yang tidak membantu antum berbakti sama orang tua antum, ganti istri. Ya. Sebelum antum nanti akan menyesal pada hari kiamat, jemaah. Antum menyesal gara-gara hidup sama dia nih, aku berdurhaka sama orang tua. Itu kesempatan, kita masih bisa melakukan itu sekarang. Tapi ya jangan langsung gantilah, dididik dulu. Benerin dulu ya, jemaah. Nah, saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara melawan bisikan setan? Berdosa lagi, berdosalah lagi katanya. Allah kan maha pengampun dan maha penerima taubat. Nanti bisa taubat lagi. Jazakallahu khair. Kayaknya dia udah belajar dari iblis. Dia udah dengar bisikan itu. Wallahi sahih. Allah mengatakan syayatinul insi wal jin. Ada setan-setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Ada seperti itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita tuh berbuat dosa tatkala rasa takut kepada Allah itu lemah. Tatkala perasaan diawasi oleh Allah tipis. Bagaimana caranya supaya kita punya rasa takut kepada Allah sehingga tidak tergoda dengan bisikan iblis? Doa. Doa aja. Pernahkah antum berdoa minta rasa takut kepada Allah? Minta rasa takut. Kebanyakan doa kita minta apa? Rizki anak, tadi minta apa? Istri. Yang udah punya satu minta dua. Urusan dunia yang dipinta. Lihat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau minta adalah beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat hamba rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Jamaah, antum bisa ngelihat tuh seorang pengendara motor, dia nggak pakai helm, dia nggak bawa SIM. Ketika dia tahu di depan sana ada razia, apa yang dia lakukan? Muter balik dia, cari jalan dia. Sahih. Seperti itu rasa takut kepada Allah. Antum nggak jadi berbuat dosa, nggak jadi melanggar. Berapa banyak orang yang naik mobil tanpa sabuk pengaman, ketika ada polisi otomatis tangannya itu langsung narik. Seret. Apakah karena kesadaran dia? Karena rasa takut, jamaah. Dia lihat. Maka kita perlu tumbuhkan rasa takut kepada Allah dengan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat kecilnya dosa yang antum lakukan, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Dan ingat, Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena berapa dosa, jamaah? 1, jamaah. Dan gak ada jaminan antum bisa tobat lagi, karena ajal itu datang tanpa tahu waktu. Dan kita tahu dosa itu membuat noktah hitam dalam hati. Terus bertumpuk tuh noktah hitam, akhirnya antum tidak lagi tahu mana yang dosa dan mana yang pahala. Maka rasa takut hadirkan dalam diri. Masya Allah. Ada yang jualan apa nih jamaah?
Ustadznya suruh jualan sarung kayaknya jamaah. La haula wala quwata illa billah. Naam. Nanti yang soft pertama dapat hadiah semua. Soft pertama aja. Sekarang jangan rebutan nanti mau soft pertama. Baik Ustadz, saya menikah cepat sekali. Dalam waktu 3 bulan. Astagfirullah. Kita harus sabar sama orang Pekalongan nih jamaah. Ustadz, saya menikah cepat sekali dalam waktu 3 bulan. Setelah menikah ternyata istri saya tidak patuh dan sayang pada ibu saya. Saya ingin istri saya tidak bekerja dan mengurusin suami dan anak. Saya merasa menyesal Ustadz. Bagaimana caranya menyembuhkan penyesalan dan istri saya patuh sama suami? Ana dari Tegal. Tegal lagi jemaah. Kasih hadiah ini Tegal nih. Mana yang tanya? Wah, Masya Allah. Kasih hadiah. Kasih kitab dia. Sama kasih sarung 1. Biar belajar pakai sarung nih. Nah. Taib jamaah, sambil nunggu dia dapat hadiahnya. Ya, kirim hadiahnya ke belakang supaya dia nggak capek-capek ke depan. Tunggu dulu pertanyaannya, belum ini dijawab ini. Nah, taib jamaah. Lihat ke ustadznya udah, antum lihat sana dapat sarung sama buku. Kalau bicara nikah, 3 bulan itu lama jamaah. 3 bulan itu lama. Kalau antum lihat orang menikah, sudah bismillah, sepekan nikah. Tapi dengan catatan antum benar-benar mencari tahu pasangan hidup antum. Nggak perlu PDKT, nggak perlu pacaran, tidak. Yang perlu adalah kirim intel. Antum sewa polisi. Antum panggil, Pak, saya mau bayar, saya kepingin tahu tentang fulanah. Gimana sih fulanah tersebut? Tanyakan kepada teman-temannya. Bagaimana dia bersama sahib-sahibnya. Tanyakan kepada tetangganya. Kalau dia bekerja, tanyakan kepada teman kerjanya atau kantor tempat dia kerja. Tanyakan bagaimana ibadah dan akhlak dia. Kalau dikatakan tadi ternyata dia nggak patuh, mungkin engkau nggak cari tahu tentang dia. Apakah dia patuh sama Allah atau tidak? Dia faham tidak dengan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri. 3 bulan jamaah, cukup waktu untuk mengetahui hal itu. Tapi masalahnya ada sebagian yang sudah kesengsem sama wajahnya. Aduh, anak cocok sudah sama dia. Bismillah insyaallah. Bicara akhlak insyaallah nanti bisa diperbaiki. Tidak semua atau tidak semudah itu memperbaiki karakter seseorang. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dudukkan istrinya. Rasulullah SAW pernah mendudukkan istrinya. 9 tuh jemaah. Satu persatu. Nih ibu-ibu, bapak-bapak juga, bagi para wanita juga, ingat, kalau ternyata pasangan hidupnya tidak bisa membawa ke surga, putus di dunia sebelum nanti putus di akhir. Rasulullah SAW pernah memboikot istrinya 1 bulan. Tidak kumpul di rumah mereka, tidak mengunjungi mereka, tidak makan di sana 1 bulan penuh, sehingga tersebar di kota Madinah. Rasulullah SAW talaqa azwajahu. Beliau menceraikan istri-istri. Padahal berita itu nggak benar, tapi isu. Umar bertanya, ya Rasulullah, atallaqta azwajak, kau sudah menceraikan istri-istrimu? Enggak, kata Nabi SAW. Akhirnya turun firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajik, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu.
Katakan apa? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kenikmatan dunia, perhiasan dunia, kesini kalian. Jamaah, antum tahu apa yang dipinta istri-istri Nabi? Minta tambahan nafkah. Susah hidup mereka. Rumahnya kecil. Kadang kala makan, kadang kala puasa. Tapi karena mereka mendampingi Nabi SAW, maka Nabi mengatakan visi dan misi kita nggak sama. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, perhiasan dunia, kesini kalian, aku kasih pesangon kalian. Aku kasih harta kepada kalian, tapi cukup sampai di sini. Tidak bisa kita lanjutkan perjalanan hidup ini bersama. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Selamat tinggal. Itu Nabi sampaikan kepada istrinya satu persatu. Mulai dari Aisyah lanjut kepada semuanya. Wa in kuntunna turidnallah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ambisi kalian adalah Allah jamaah, siapa Allah itu? Rabbus samawati wal ard. Kalau ambisi kalian Allah pemilik langit dan bumi ini, ambisi kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan akhirat, maka Allah telah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Maka antum katakan kepada istri antum, "Dek, kita ini mau kemana? Kita mau bareng-bareng masuk surga atau mau kehidupan dunia?" Kalau engkau memilih untuk hidup di dunia, melupakan kewajiban-kewajibanmu, mungkin kita sampai di sini aja. Nggak bisa kita lanjutkan. Mungkin seperti itu. Dan suami harus tegas sama istri. Kalau enggak, antum nanti akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum Ustaz. Nanti jamaah, ini ada berapa sarung nih? Anda nggak tahu, nanti anak yang bertanya nanti kasih hadiah juga ya. Datang ke panitia nanti. Yang pertanyaannya dibaca maksudnya. Apa yang kita dapatkan jika kita ridho atas orang yang mendolimin kita di dunia maupun di akhirat? Allahu Akbar jemaah. Ketika antum ridho dengan orang yang mendolimin antum, yang pertama antum akan merasakan kelapangan di dada jemaah. Rasa dendam itu jamaah seperti duri, bukan di kaki. Kalau antum kemasukan duri di kaki, bagaimana antum akan berjalan? Antum akan berjalan berusaha mengangkat kaki antum. Antum tidak ingin duri itu menambah rasa sakit antum. Itu kalau duri di kaki. Bagaimana kalau duri itu di hati? Maka ketika orang memaafkan orang lain, pertama yang dapat nikmat dia. Bagaimana orang ketika duri itu diambil, dia benar-benar merasakan keindahan jamaah. Engkau akan bahagia. Yang kedua, engkau akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa kita ketika malam-malam Lailatul Qadar, kita berburu Lailatul Qadar, apa doa kita? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf ya Allah. Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Ketika antum memaafkan orang lain, Allah akan maafkan antum. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seorang yang dihisap pada hari kiamat nggak punya kebaikan kecuali satu. Apa kebaikan orang ini? Subhanallah jamaah. Kebaikan orang ini, dia itu biasa ngutangin orang. Mungkin dia mengkreditkan barang kerjanya. Yudayinun nas. Dia ngutangin orang. Dia ngomong sama pembantunya, kalau engkau mendapatin orang yang nggak bisa bayar, udahlah maafkan. Nggak usah ditagih lagi. Semoga Allah memaafkan kita.
Ketika dihisab pada hari kiamat, kebaikannya cuma itu. Apa kata Allah? Nahnu ahaqqu bihi. Kita lebih pantas untuk memaafkan dia. Maafkan dosa-dosanya, masukkan ke surga. Maka ketika kita, subhanallah, memaafkan orang-orang yang menzalimin kita, mendoakan dia dengan kebaikan, semoga Allah memaafkan kita dan memasukkan kita ke surganya. Allahu Akbar jamaah. Mohon beri nasihat Ustadz untuk teman hidup anak yang sudah lama mengaji tapi masih berjabat tangan dengan lawan jenis, tidak suka baca Quran di rumah, suka ikhtilat, macam-macam lah dosa dia jamaah. Doakan beliau mendapatkan hidayah taufik untuk mengamalkan sunnah. Jamaah rahimakumullah, ilmu itu bukan ditaruh di sini, bukan disimpan di sini, tapi ilmu itu diamalkan. Semua keutamaan ilmu itu jamaah berkaitan dengan pengamalannya. Karena orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, apa kata Allah? Kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang bawa kitab banyak. Banyak keledai itu bawa kitab, tapi dia tidak mengamalkannya dan tidak ada guna bagi dia. Dan tugas, mungkin istri ini yang bertanya jamaah, bagaimana mengajak suaminya untuk mengamalkan dengan cara menumbuhkan iman jamaah. Karena yang membuat orang mau beramal itu ketika ada iman. Iman tuh motor. Mobil sebagus apapun, kalau nggak ada mesinnya nggak jalan. Ada mesinnya nggak ada bensinnya nggak jalan. Begitu pula ketika orang punya ilmu yang banyak, tapi tidak ada iman, nggak bisa dia ngamal. Oleh karena itu kenapa Allah seringkali memanggil dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman susah untuk beramal. Kalau bicara berjabatan tangan dengan wanita, kita melihat di Indonesia ini sangat biasa sekali. Bahkan yang tidak mau berjabatan tangan dianggap aliran sesat. Kalau nggak berjabatan tangan, antum ngaji di mana antum kok kayak gini jadinya, masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tuh tangannya berkah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tubuh beliau itu berkah jemaah. Apakah beliau berjabatan tangan dengan wanita? Apakah istri-istri sahabat Nabi, istrinya Abu Bakar, istrinya Umar, istrinya Utsman, istrinya sahabat datang mencium tangan Nabi SAW? Berkah nih tangan Nabi SAW. Ketika wanita-wanita baiat sama Nabi SAW, apa kata Aisyah? Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak pernah baiat mereka dengan berjabatan tangan. Kalau laki jabat tangan. Kalau perempuan, ghairu annahu yubayi'uhunna bil kalam. Baiatnya beliau pakai lisan. Maka tolong dipelajarin lagi, kesempurnaan seseorang itu dengan dua hal. Dengan ilmu yang menunjuki jalannya, yang kedua dengan semangat untuk mengamalkan. Kalau hanya punya ilmu tapi nggak punya semangat, nggak jalan. Punya semangat nggak punya ilmu, tersesat. Maka dua hal ini harus dikumpulkan jemaah. Nah, Ustaz barakallahu fikum, istri ana sangat suka dengan kajian-kajian Ustaz dan sering nyimak di media-media sosial, baik dalam bentuk potongan maupun kajian potongan atau tidak. Dan dia ngefan Ustaz. Apakah ini merupakan sifat ghulu yang dilarang dalam agama? Sedangkan kalau kajian rutin di tempat sendiri suka telat dan kurang memperhatikan, akhirnya agar tidak sering telat, padahal
ana sebagai suami sering menasehatin. Mohon nasihat dari Ustadz untuk kami berdua khusus. Masya Allah jamaah. Ahibati fillah, ana mau ngomong apa ya? Yang pertama, kita tadi di awal bicara niat nuntut ilmu. Karena semua yang bukan buat Allah Azza wa Jal nggak ada gunanya. Mau ikut kajian siapa aja, kalau bukan lillahi ta'ala nanti akan menyesal. Maka ajarkan kepada istri, katakan kepada dia, dek, engkau nggak apa-apa nonton, silahkan, tapi niatmu apa? Perbaiki niat, ambil ilmunya, amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kajian rutin. Kita ini sekolah kebanyakan bukan sekolah agama, sehingga ilmu kita tentang agama itu nggak berurutan kadang-kadang. Tabligh akbar itu hanya memotivasi. Yang membangun dan membina adalah kajian rutin, kajian tafsir. Antum perlu hadir. Niatkan lillahi ta'ala. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dengan cara tadi datang ke majelis yang rutin. Kalau tidak bisa, khususkan waktu. Kalau nggak bisa tiap pekan, mungkin tiap bulan, tapi tetap seorang harus punya kajian rutin untuk menjaga keimanan dia. Maka sekali lagi yang penting niat. Dan buat yang mengikuti kajian lewat video umpamanya, usahakan tetap pakai buku. Ketika ada yang bermanfaat dia catat. Dia benar-benar memang mau ngambil ilmu, dan mudah-mudahan ilmu itu bisa disampaikan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Afwan, waktu kajian sudah selesai. Biasanya 5 menit sebelumnya, Ustadz tinggal 5 menit. Bukan langsung selesai kayak gini. Allahu Akbar jamaah. Tapi memang harus sabar ke Pekalongan nih kayaknya kita. Masa udah selesai jam berapa jemaah? Baik, sambil anda baca satu pertanyaan lagi boleh? Boleh nggak? Oh, alhamdulillah. Ternyata baik-baik mereka jemaah. Bagikan dulu sarungnya buat yang soft pertama. Sarungnya bagikan buat yang soft pertama Ustaz. Masya Allah. Soft pertama aja. Hah? Masya Allah, Masya Allah. Di sana ada soft pertama sampai ke sana aja mah. Masya Allah. Taib, ana sambil baca, antum dengerin ana. Antum jangan ngelihat sarung itu ya mah. Doakan kedua orang tua ana Ustaz agar masuk Islam. Setiap kajian hanya ini selalu yang ana ajukan. Yang punya orang tua yang masih kafir. Jangan berhenti berdoa di akhir malam. Perbanyak amalanmu, terus berdoa dan jangan putus asa. Dan kami doakan semoga orang tua antum dan orang tua yang belum beriman semoga diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz, udah habis sarungnya? Yang sini udah dapat? Antum udah dapat? Masya Allah. Masih ada ibu-ibu yang soft pertama kasih. Biar mereka yang bagiin. Soft pertama aja ibu-ibu. Ustadz, ana mau nanya masalah keluarga. Dimana kalau kepala keluarga tidak pernah membimbing, mengarahkan dan mendidik istri dan anaknya, plus selalu cuek terhadap keluarganya. Jadi sikap ana harus bagaimana? Ini salah pilih suami. Betul jamaah. Banyak kesalahan itu ini menyesalnya nanti ketika antum salah di awal. Para wanita ketika menikah hanya melihat wajahnya suaminya, hanya melihat fulusnya suaminya. Jadinya kayak gini. Maka tolong sebelum menikah dilihat dulu
apakah orang ini sudah sesuai kriterianya dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya apa belum? Kalau bicara wanita, wanita dinikahin karena kecantikannya, karena wajahnya, karena kekayaannya, karena nasabnya. Kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din, carilah yang agamanya baik, engkau akan beruntung. Nggak menyesal, tidak menyesal. Jangan rame-rame ibu-ibu, belum selesai ceramahnya. Nah, buat perempuan cara milih suami, kata Nabi SAW, dua, akhlak dan agamanya. Agamanya yang wajib-wajib itu minimal, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu minimal. Yang kedua akhlak. Akhlak yang minimal adalah dia seorang penanggung jawab, seorang penyabar, seorang yang adil, yang menjaga kehormatan dirinya, seorang pemberani. Insya Allah kalau akhlak bergabung dengan agama, selesai. Sekarang gimana? Sudah jadi suami, sudah punya anak, dilihat ternyata nggak pantas dia menjadi pemimpin dalam rumah. Yang pertama, buat para wanita bertobat, beristighfar karena telah salah memilih suami. Tapi suami bisa dirubah insya Allah. Dengan cara apa? Didoakan, diajak ngaji. Istri jangan mengguruin suami. Suami itu selalu pinter. Laki-laki itu kadang-kadang merasa nggak pernah salah. Jadi istri kalau mau ngasih tahu suaminya, tolong dengan cara yang halus, memohon dan meminta. Bang, ayolah bang, anak-anak kepingin ngaji sama abang. Habis maghrib lah bang ya, sedikit 5 menit aja bang, ngaji bareng bang, supaya anak-anak dapat ilmu. Anak-anak tuh kangen sama orang tuanya. Apalah yang diomongkan kepada suami. Kalau ada buku, bawa buku. Bang, ada buku nih bang, nggak tahu bagus apa nggak bang, mungkin abang bisa baca bang. Kalau jelek anak nggak akan baca. Jadikan suami sebagai pemimpin, dengan harapan dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir, jangan suka membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Udah, suamimu itu. Soalnya suami kalau dibandingkan sama orang lain, biasanya dia akan marah, nggak akan suka. Tapi kalau pada akhirnya memang ya sang suami tidak punya kepedulian sama keluarganya, bersabarlah istri, didiklah anak itu. Semoga engkau bisa membawa semua pahala mendidik anak buat ibunya, karena bapaknya tidak peduli dengan anaknya. Maka bersabar, jangan serta-merta gugat cerai. Udah selesai kan? Oh, kasih satu lagi kata jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Oh, ternyata khair ya. Sekarang bukan khair, penyiksaan jemaah. Ustadznya udah mau selesai disuruh nambah nih jemaah. Anda ada pertanyaan? Ana ingin bertanya Ustadz, apakah boleh ana berdoa supaya dijadikan madu oleh ikhwan yang sudah beristri? Boleh nggak jamaah? Masya Allah. Jadi ini yang laki nggak berani doa minta istri, tapi dia minta perempuan berdoa jadi istri dia jamaah. Kalau bicara boleh, boleh aja. Tapi gini, yang pertama berdoalah minta yang terbaik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada hal-hal yang kita nggak tahu itu baik apa buruk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa meminta sesuatu yang nggak tahu itu baik atau buruk, bisa jadi baik, bisa jadi buruk, beliau minta pilihan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti doa apa? Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini idza 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu yang meliputin segala sesuatu yang gaib, kemampuanmu untuk menciptakan segala sesuatu, hidupkan aku ya Allah kalau hidup ini baik buat hamba ya Allah, dan matikan hamba kalau kematian itu baik buat hamba ya Allah. Maka tatkala berdoa mengatakan ya Allah jadikan aku istrinya fulan kalau itu baik ya Allah, kalau nggak baik jangan. Karena kita nggak tahu, menurut pandangan anti itu ikhwan baik, tapi bisa jadi ketika menikah dengan anti, wallahu alam apa yang akan terjadi. Maka untuk sesuatu yang kita tidak jelas baik dan buruknya, tolong minta pilihan dari
Allah Azza wa Jal, biar Allah yang menetapkan buat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama kepada panitia-panitia yang baik-baik hati ini, dan kepada semua yang hadir di tempat ini. Ada yang jauh datangnya, Masya Allah. Apabila yang ana sampaikan benar dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.